ya. Tapi mereka sempat bicara ke publik juga, ya, bahwa ayah saya ini tidak memiliki saham, ya, dan diterima dalam keadaan bangkrut. Jadi mereka besarkan, iya. Wah, jelek amat dong. Jadi seolah-olah ayah Anda ini memberikan telur busuk ke dia gitu ya. Kalau saya boleh bilang, ucapan dia ini yang mengatakan bahwa Pak Eka itu tidak memiliki saham, ya itu maaf ya, saya sebagai anggota anak dari Eka Cipta Wijaya, lah, Pak. Saya sangat tersinggung sekali dan ini adalah pembohongan publik. Iya dong. Yang bisa saya buktikan dan bisa saya pidanakan, Pak. Kalau memang benar-benar orang pajaknya itu pinter dan tidak disuap sama oknum Sinarmas, saya yakin itu Pak, dia bisa melihat. Karena kalau mereka pakai sistem seperti ini Pak, saya bisa pastikan mereka pasti ada kecurangan atau ada perhitungan yang seharusnya mereka bayar pajak jadi nggak bayar pajak Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang, kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV teman-teman ya. Kalau sebelumnya teman-teman kita ada narasumber di sini yang tidak asing lagi yaitu Pak Freddy Wijaya. Kalau sebelumnya kami sudah bercerita tentang bagaimana dugaan pemalsuan surat-surat dokumen terutama akte kelahiran teman-teman dari pendiri Sinarmas. Kali ini dengan Pak Freddy kami akan membuka cerita ya teman-teman ya, dan kejadian bagaimana dari Pak Eka Cipta ini bisnis yang raksasa itu bisa jatuh ke tangan anaknya dan bagaimana kelanjutannya setelah itu. Jadi kita kembali di serial dengan berjudul Anak Naga Menjadi Naga Dewasa nih ya. Jadi bagaimana dari seorang anak naga itu mewarisi keturunannya supaya juga bisa menjadi naga teman-teman, karena nggak semua anak naga itu bisa menjadi sukses, bisa jadi naga terbang juga teman-teman ya. Halo Pak Freddy, apa kabar? Sehat hari ini Pak? Sehat, terima kasih Pak Alvin. Oke Pak, jadi kalau kita lihat ya Pak ya, Sinarmas ini sangat menarik perhatian masyarakat Pak, saya lihat. Karena mereka ini adalah nama brand name yang orang-orang tahu. Bank ada Sinarmas, kertas ada Sinarmas di situ ya, CPO Sinarmas masuk. Jadi banyak sekali yang mereka geluti gitu loh. Yang saya mau tahu ini, kalau Bapak lihat ya, pengamatan Bapak kan dari sisi dalam ya. Kalau kita kan masyarakat dari sisi luar Pak. Bapak melihatnya sebenarnya perusahaan Sinarmas ini dari era ayah Bapak ke sekarang ini bertambah tumbuh atau stagnan Pak? Atau bagaimana Pak yang Bapak lihat? Bertambah tumbuh. Bertambah tumbuh ya? Sangat pesat. Faktor-faktor apa Pak kira-kira yang menambah sehingga Sinarmas ini bisa tumbuh menjadi sangat pesat ini? Oke, saya jelasan ya Pak Alvin. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi waktu saya masih muda itu, cikal bakalnya itu adalah ayah saya ini mempunyai pedoman dalam berusaha, yaitu kita harus berusaha dengan menjual barang-barang bahan pokok yang setiap hari habis dipakai. Bahan pokok? Ya, contohnya yang sekarang digeluti oleh Sinarmas dari dulu sampai sekarang adalah minyak goreng. Minyak goreng, ya, baik. Minyak goreng, kertas, ya. Juga dengan oleh grup lain misalnya dengan Salim Group, yaitu dia tepung terigu dan sebagainya. Jadi itulah yang menjadi moto kesuksesan Sinarmas Group sampai sekarang. Di samping itu juga dengan itikat baik, menjaga nama baik waktu ayah saya masih hidup ya, sampai beliau tiada, sehingga Sinarmas ini dikenang masyarakat memiliki rapot yang bersih, tidak ada kaitan dengan BLBI dan sebagainya. Nah, begitu maju ini ya, sampai sedemikian majunya sehingga waktu ayah saya pensiun ya di dunia bisnis atau dunia usaha ya, karena masalah usia sudah 80 tahun lebih waktu itu dioperasikan oleh saudara-saudara saya yang dari ibu pertama ya.
khususnya 4 orang anak, yaitu Indra Wijaya, Mukhtar Wijaya, Franky Wijaya, dan Teguh Gana Wijaya. Masing-masing menakodai bisnis yang menspesialisasikan di bidang-bidang tertentu. Contohnya, Franky Usman Wijaya menakodai PT Smart Corporation yang membidangi kelapa sawit dan turunannya. Nah, mungkin ada yang masyarakat tidak tahu ya, mungkin saya perlu jelaskan di sini ya. Karena ini ada kesimpang siuran. Waktu begitu ayah kami ini tiada, itu ada ketimpangan dalam pembagian wasiat, ya, dalam membuka akta wasiat. Dan waktu saya menggugat atas hak saya, ternyata dibantah oleh waktu itu yang menjadi humas Saudara Gandhi Sulistianto, yang menjadi humas dan banyak namanya dipakai sebagai direktur maupun komisaris di perusahaan-perusahaan di grup Sinarmas Group. Beliau mengatakan bahwa Saudara Freddy Wijaya tidak memiliki saham-saham di grup Sinarmas. Itu betul. Betul. Itu fakta. Ya. Tapi yang tidak benar adalah beliau mengatakan bahwa Pak Eka Cipta Wijaya sebagai ayah dari Freddy Wijaya dan juga ayah dari abang-abang tiri saya ini juga tidak memiliki saham di grup Sinarmas. Ayah tidak memiliki saham juga, dia bilang. Iya. Padahal siapa yang tidak tahu pendiri Sinarmas Group siapa? Bukannya Franky Usman Wijaya, bukannya Mukhtar Wijaya. Mereka hanya anak-anak yang meneruskan. Iya. Ya. Awalnya kan ada yang buka kan? Iya. Bahkan ayah saya waktu masih hidup, saya masih kecil diceritain saya. Jadi waktu itu anak-anak ini semua cuman karyawan, Pak. Iya. Digaji, Pak. Iya. Jadi yang dirikan ini ayah saya. Ya. Tapi mereka sempat bicara ke publik juga, ya, bahwa ayah saya ini tidak memiliki saham, ya, dan diterima dalam keadaan bangkrut. Jadi mereka besarkan. Wah, jelek amat dong. Jadi seolah-olah ayahanda ini memberikan telur busuk ke dia gitu ya. Jadi sekarang kita kupas ke belakang, kapan sih yang namanya Sinarmas Group pernah bangkrut ya Pak ya? Iya, apakah pernah ada putusan pengadilan dia pernah bangkrut? Iya, itu kan nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada, saya nggak pernah dengar itu. Yang pernah ada tahun 98 waktu Krismon mau dipilotkan salah satu bidang usaha Sinarmas yaitu Indah Kiat oleh kreditor luar negeri waktu itu Krismon, tapi waktu itu mereka dibela oleh Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya dan menang sampai PK karena alasannya perjanjian hutang antara Indah Kiat dengan kreditor itu melanggar hukum dan undang-undang Indonesia. Jadi kan saya dengar ada faktor beginian ya tuh katanya di belakangnya tuh Pak. Bapak dengar juga mungkin Pak. Saya no comment kalau itu karena saya mungkin aja Pak, mungkin aja Pak. Saya nggak tahu. Ya, jadi Sinarmas tidak pernah bangkrut Pak. Saya tahu pernah bangkrut ya. Dan pendiri Sinarmas yang dari sejarah manapun dibaca Pak di Google maupun di manapun Pak adalah Pak Eka Cipta Wijaya Pak, ayah saya. Dan mereka itu hanya pegawai. Dan waktu itu saya waktu gua di Perdata mereka tunjukkan ayah saya nggak punya saham di PT itu di PT beberapa PT. Betul, saya investigasi ya. Betulnya begini Pak, waktu ayah saya dirikan PT ya, misalnya PT A gitu Pak ya, itu pemegang sahamnya misalnya 20% Mukhtar Wijaya, 20% Indra Wijaya, 20% Franky Usman Wijaya, 20% ibu mereka, dan 20% almarhum abang ipar saya Rudi Mailwa yang sudah almarhum tahun 88. Jadi 5 orang 20% kan 100%. Pak Eka tidak ada saham, betul Pak. Tapi di hari yang sama oleh notaris yang sama di akte selanjutnya itu ada hibah saham-saham Pak. Jadi di bawah tangan dia bikin hibah. Nggak di bawah tangan, Pak. Jadi pakai akta notaris, Pak. Akta notaris, Pak. Jadi contohnya PTA di akta nomor 1, di akta nomor 2 itu hibah saham dari Mukhtar Wijaya, contohnya ke Eka Cipta Wijaya. Ya, ditulis disebutkan seluruh sahamnya dihibahkan, dikuasakan karena dana yang disetorkan maupun dana yang diberikan untuk membuat PT ini semuanya berasal dari Eka Cipta Wijaya. Nah, demikian juga akta nomor 3 dan 4 semua dihibahkan sehingga
Pak Eka itu memiliki saham 100% di PT itu. Jadi dia sebenarnya pemilik 100% hanya menggunakan nama nomini. Iya, nomini. Situ, ya. Baik. Nah, jadi dan PT-PT itu Pak, saya sudah memiliki datanya. Ya. Iya. Jadi PT ada datanya ya Pak? Ada Pak, ada Buktinya Pak. Yang ini... saya bicara ini bukan hoax Pak, saya ada datanya Pak. Ya, negara ini tidak boleh kita memfitnah atau ada hoax Betul. Pak ya. Itu PT kebetulan Pak, beberapa PT itu Pak ya, ada 10 PT ya kurang lebih itu dijadikan sebagai holdingnya mereka Pak sampai sekarang Pak. 10 PT dijadikan holding. Ada kurang lebih Pak ya. Kurang lebih ya. Saya sebutkan namanya ya Pak ya. Ya. PT Supra Veritas, Sinarmas Tunggal, PT Sinarmas ya dan lain-lain. Dan permainannya seperti itu semua Pak. Ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya ya, setelah saya investigasi PT-PT tersebut sekarang dilenyapkan ke luar negeri. Maksudnya apa Pak? Jadi saya sebut contoh gini, PT Smart Corporation dulu dimiliki oleh Sinarmas Tunggal dan Supra Veritas, 100% Pak ya. Terus sekarang PT Smart Corporation ini dimiliki 100% oleh PT Golden Agri Resources yang sudah go public TBK di Singapura. Jadi ini aneh Pak, Smart Corporation go public di Indonesia. Nah sekarang holdingnya bisa go public lagi Pak, go public lagi di Singapura. Ya, 2 kali dapat go public kan Pak, dapat IPO kan Pak. Nah PT Golden Agri Resources ini juga 100% dimiliki oleh Flambeau International yang bermarkas di British Virgin Island. Di BVI. Ya, BVI. Jadi ini sudah istilahnya tuh mereka sudah membentuk cangkang company Pak di luar negeri. Shell company di situ. Ya. Nah, jadi BVI ini biasanya untuk menghindari pajak dan menghindari tracing aset Pak. Biasa kalau saya di bank ya, saya dengar itu BVI, Cayman Island itu untuk menghindari ke sana itu. Kira-kira begitu Pak. Untuk menyembunyikan aset mereka itu. Ya. Dan banyak sekali Pak cangkang-cangkang company mereka ini yang saya sudah miliki datanya Pak. Saya miliki data lewat konsultan asing Pak. Itu bermarkasnya memang tadi Bapak sebut Cayman Island, British Virgin Island, Cook Island, Mauritius Pak. Ini 4 pulau ini, 4 negara ini yang menjadi base-nya mereka. Tax haven itu. Tax haven Pak. Itu bahasa kerennya Pak ya. Kalau bahasa ininya pengemplang pajak Pak. Tapi kan Indonesia ada pemutihan lagi besok diputihin. Itu kan makanya saya tidak menuduh mereka ngemplang pajak. Tapi kan siapa tahu pemerintah bisa ikut juga membantu menginvestigasikan ya Pak ya. Jadi data-data sih saya ada Pak ya. Jadi saya ini sebenarnya penasaran sekali gitu loh ya. Kemana sih harta papa saya ini? Karena di akta wasiat itu yang terakhir ya, yang seolah-olah dibuat oleh ayah saya tahun 2008, dikeluarkan oleh notaris Winanto Wiryowardhani, itu disebutkan Pak ya, beberapa hal keanehan ya, yaitu satu, tidak disebutkan keterangan hartanya dari mana Pak. Cuma ada satu jumlah uang di bawah 100 miliar untuk dibagikan kepada anak-anak dan istri-istri Pak. Kebetulan kami ini keluarga besar Pak ya. Ada 28 anak, 5 istri Pak. Waktu ayah saya masih hidup. Nah, begitu di akhir akta wasiat itu disebutkan, apabila ada sisanya, maka diserahkan kepada 5 orang yang memegang dinasti Sinarmas sekarang ini. Teguh Gandawijaya, Mokhtar Wijaya, Franky Usman Wijaya, dan Indra Wijaya. Yang satu lagi udah enggak, itu Jafar Wijaya. Jadi ini ada keanehan, ya mungkin hanya mereka yang tahu ya Pak ya, kemana harta papa kita ini almarhum dibawa Pak. Yang seharusnya dibagikan secara adil kepada kami semua. Nah ini mungkin Pak Alvin bisa memberikan pendapat atas ulasan saya tadi Pak. Silakan Pak. Iya, jadi kalau saya lihat ya Pak ya, menarik sekali ini bagaimana hal yang mereka lakukan. Jadi orang kan selalu berpikiran bahwa orang tuh jadi kaya harus punya modal atau mungkin dibantu orang tua. Ternyata tidak di situ aja ya Pak ya. Saya lihat secara sistem aja mereka tuh harus smart, mereka harus mengerti bagaimana cara bikin sistem cangkang company. Ya kan yang tadi Bapak bilang bahwa Smart Corporation aja ada
Golden Agri-nya lagi di sini yang mana dua-duanya nih IPO. Berarti dia mengambil dana masyarakat 2 kali di sini. Betul sekali, Pak. Itu sistem. Terus habis itu mereka lempar lagi keluar di situ ya. Sangat cerdas ya. Sebenarnya kalau Indonesia tuh belum memiliki pengawas yang canggih-canggih ya, terutama Menteri Keuangan ini mungkin bisa menjadi kritik bagi Ibu Sri Mulyani ya. Karena sebagian besar orang tuh 90% kekayaan Indonesia itu dimiliki oleh 2% orang terkaya di Indonesia loh Pak. Betul Pak. Jadi kalau mereka fokus ke rakyat-rakyat kecil bagaimana ngumpulin pajak 9.000 triliun itu dari orang-orang kecil nggak akan dapat Pak. Karena 2% orang inilah, 2-3% orang terkaya di Indonesia inilah yang memegang 90% duit itu. Salah satunya Sinarmas, kita tahu di situ ya. Jadi kalau pemerintah cerdas, Sri Mulyani cerdas dan berani, ya kan, mereka mereka proses ini Sinarmas, saya yakin target pajak mereka bisa dapat Pak. Ya, kalau memang benar-benar secara buku ya Pak ya, maksudnya mereka kan pasti ada konsultan-konsultan yang berusaha ngurangin pajak gimana secara hukum lah. Ya kan yang namanya pajak itu kan sistem ada loophole-nya Pak. Dia pakai loophole. Tapi kan kalau memang benar-benar orang pajaknya itu pinter dan tidak disuap sama oknum Sinarmas, saya yakin itu Pak. Dia bisa melihat karena kalau mereka pakai sistem seperti ini Pak, saya bisa pastikan mereka pasti ada kecurangan atau ada perhitungan yang seharusnya mereka bayar pajak jadi nggak bayar pajak Pak. Kalau nggak apa gunanya mereka bikin cangkang company dan bikin di BVI Pak. Betul. Taruh aja di Indonesia lu udah bayar pajak dengan aman kok. Kalau kamu sudah membayar dengan sah, Indonesia kan nggak mungkin kotak-atik. Kalau udah bayar PPN, udah bayar apa semua segala macam, nggak mungkin dia sita di situ. Jadi betul. Saya lihat satu di situ Pak. Kedua, saya lihat bagaimana dimulai dari ayah Bapak pun dan saudara tiri Bapak ini ya. Di dalam menjalankan Sinarmas ini saya melihat bahwa tadi Bapak sebutkan sebuah kata yang saya dengar, nahkoda. Ya kan? Ayah Bapak memilih anak dari istri pertama. Sedangkan anak dari istri pertama tersebut memilih seseorang yang bernama Gandhi tadi ya Pak ya. Saya mau lebih tahu nih Pak tentang si Gandhi ini karena kalau seseorang itu bisa dijadikan yang kata Bapak sebagai direktur dan komisaris dari Sinarmas, ya kan berarti dia something Pak. Menurut saya ya Pak ya. Karena yang namanya saudara Bapak, dia punya saudara-saudara lain 28 orang. Walaupun saudara tiri itu sedara loh Pak. Kenapa dia memilih Gandhi dibanding saudara dia? Ini menjadi pertanyaan buat saya Pak. Kalau saya pun sebenarnya ya, saya juga ada saudara saya yang agak nggak punya uang atau gimana, butuh pekerjaan saya pasti kasih Pak di situ. Nah kalau dia sampai memilih orang, apa faktornya yang Bapak lihat ya? Kalau saya lihat ini Gandhi ini selain jadi direktur sama komisaris, bahkan nih sekarang terakhir-terakhir ini dia jadi staf ahli presiden atau jadi seorang pejabat Pak, itu saya dengar di situ Pak. Betul Pak. Apa yang Bapak ketahui Pak? Coba Pak. Ya waktu itu si saudara Gandhi Sulistianto ya setelah dia tidak menjadi humas, dia diangkat dulu sebagai dubes di Korea Selatan Pak. Dubes Korea Selatan. Ya, di KBRI Korea Selatan sebagai duta besar untuk sekian waktu dan sekarang ini berita terakhir beliau diangkat jadi anggota One Team Press. Anggota One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden ya. Bapak Presiden Jokowi. Padahal kalau saya boleh bilang ucapan dia ini yang mengatakan bahwa Pak Eka itu tidak memiliki saham ya itu maaf ya, saya sebagai anak dari Eka Cipta Wijaya, saya sangat tersinggung sekali dan ini adalah pembohongan publik. Iya dong. Yang bisa saya buktikan dan bisa saya pidanakan Pak. Iya. Karena ini sudah menyangkut nama baik ayah saya sebagai pendiri Sinarmas, bukan anak-anaknya pendiri Pak. Iya. Tidak ada nama sejarah anak-anak pendiri Sinarmas. Iya, pasti bapaknya lah. Iya. Dan tidak memiliki saham, betul Pak. Kalau cara tadi yang saya bilang Pak, di PT ini nggak ada saham, tapi dihibahkan bapak saya yang punya Pak, ya kan? Nah, jadi kalau dia itu tidak tahu, ya jangan sembarang ngomong Pak. Betul. Jadi
dan apa namanya untuk menjelekkan saya, bilang saya anak luar nikah apa semua, itu bukan urusan dia Pak ngomong gitu Pak. Itu urusan internal kita. Iya. Ya, kalau dia sudah menjelekkan saya begitu, ya berarti saya juga siap untuk membidanakan dia Pak. Iya. Ya, kira-kira gitu Pak. Nah, Pak, saya sangat setuju dengan kata-kata Bapak tadi, terutama yang bilang Sinarmas ini sangat maju pesat Pak. Ya. Karena kalau saya lihat sekarang Pak, bangunan-bangunan mewah, rumah-rumah mewah itu Sinarmas Pak yang bangun Pak. Bapak tahu Navapak itu, Iya Pak, BSD. Linden itu kan, Raffi beli katanya 40-puluhan miliar Pak di situ. Saya lihat rumahnya bagus sekali Pak di situ Pak. Itu Sinarmas yang bangun Pak. Jadi kesuksesan perusahaan itu Pak, yang namanya pengusaha, Bapak setuju nggak Pak? Pengusaha itu tidak mungkin sukses tanpa dukungan dari pejabat Pak. Kalau untuk Indonesia saya setuju sekali Pak. Setuju Jadi sekali Pak. nggak ada itu pengusaha yang bilang nomor 1 terkaya, apalagi 9 naga, nggak punya backingan pejabat Pak. Kalau dia nggak punya backingan pejabat, besok usaha dia bisa disikat Pak sama oknum-oknum mafia. Dia punya tambang, besoknya direbut sama pejabat lain, dia kagak ada backingan. Mana menang dia di situ. Iya Pak. Kalau Bapak lihat bagaimana Pak? Bener nggak Pak itu Pak? Ya, itu sebenarnya gampang Pak. Kalau mau dibuktikan ya Pak, di akte Pak, dari zaman dulu itu ada akte, ada pasti ada nama pejabat ya Pak. Ya. Itu Jadi, paling ini. jadi gini Pak, kenapa saya bicara seperti itu Pak ya? Bapak tahu Deddy Corbuzier? Ya, Deddy Corbuzier ini baru 2-3 hari yang lalu sebut nama saya Pak. kenapa Pak? Dia tuh, saya selalu tanya sama dia Pak, sama Deddy, ya kan? Saya minta untuk jadi narasumber di tempat dia nggak berani. Dia bilang karena Alvin itu ada pernah foto sama Habib Rizik katanya. Tapi diem-diem dia ngomongin saya. Ini yang saya bingung. Dia ngomong sama satu orang anggota DPR Pak Dasko Pak. Jadi dia bilang begini, bahwa pejabat itu, ya kan, kata Alvin, pejabat itu disupport sama pengusaha. Pengusaha pun disupport sama pejabat. Nah dia tanya, bener nggak itu ke Dasko? Dasko bilang Alvin bohong katanya. Katanya itu pernyataan yang tidak benar Pak. Saya main asal ngomong. Saya cuma pengen tahu dari cerita Bapak aja tadi ya, saya dengar sekilas Pak. Saya melihat Pak, saya sangat tidak akan percaya kalau Sinarmas nih Pak bisa bertumbuh pesat dan maju tanpa ada teman atau backingan dari pejabat Pak. Dia misalnya mau bangun BSD. BSD itu banyak tanah-tanah milik rakyat Pak. Ya kan, kalau tidak ada backingan rakyat itu pasti udah heboh itu Pak. Ya kan, terus dia punya CPO, ya kan, emang kebun-kebunnya itu nggak pernah ada masalah. Dan yang saya dengar Pak, mereka ini ya, termasuk Gandhi ini saya dengar, kenapa kalau dia bukan berteman, dia nggak punya teman, dia nggak kenal sama pejabat Pak, bisa nggak Pak jadi dubes Pak? Saya mau jadi, Alvin ini mau jadi dubes nih, out of nowhere, tapi saya nggak kenal siapa-siapa Pak, nggak kenal Pak. pejabat. Mungkin nggak Pak? Tidak mungkin Pak. Nggak mungkin kan? Tidak mungkin Pak. Berarti Bapak juga melihat, kita lihat logikanya, maksudnya Gandhi ini kan Bapak kenal dari keluarga Bapak di situ kan. Dia bisa jadi pejabat, bisa jadi one team press, yang tadi Bapak bilang Dewan Pertimbangan Presiden. Masa nggak pernah ketemu presiden jadi one team press Pak? Bapak kalau jadi presiden, mau orang memberikan solusi ke Bapak atau memberikan nasihat, orang yang Bapak nggak kenal, Bapak percaya nggak Pak? Tidak mungkin Pak. Nggak mungkin toh. Pasti kan yang namanya kita mendengarkan nasihat, kita mau dengarkan nasihat dari orang tua kita, orang yang kita percaya, orang yang kita kenal, orang yang kita tahu itu sukses. Berarti kalau menurut saya tuh seharusnya ada hubungan ya. Saya nggak bilang dia hubungan kong kali kong nyogok ya, tapi hubungan berteman atau hubungan kasual atau hubungan persahabatan pasti ada Pak kalau menurut saya Pak. Hubungan pertemanan itu. Nah kalau Bapak lihat hubungan pertemanan ini kan, karena gini Pak, saya juga pernah melihat sebuah foto ya Pak ya. Kemarin ketika saya menangani kasus wanita yang viral itu, yang wanita luar negeri viral rebutan anak Pak, dikasih lihat foto suaminya Pak. Foto dengan anaknya Sinarmas Pak. Anaknya Sinarmas berfoto dengan anaknya presiden Pak. Di sini. Saya nggak bilang mereka kong kali kong ya, tapi info yang saya dengar mereka punya sebuah perusahaan bersama. Terutama untuk yang di IKN Pak di situ Pak. Ya,
ya sah-sah aja sih Pak. Kalau menurut saya, kalau saya kenal sama anak presiden, saya mau bikin perusahaan yuk, dia juga mau bikin perusahaan, itu kan sah di situ ya Pak. Tapi maksud saya di sini adalah saya mau tahu agar supaya kita bisa tahu Pak, bagaimana orang bisa sukses itu. Karena orang banyak yang bisa bilang, oh kamu bisa sukses kalau kerja keras, kamu bisa sukses kalau kamu tuh rajin berdoa. Padahal faktor utama itu bisa sukses itu dari network Pak, kalau saya lihat. Jadi kita berpodcast ini sambil mengedukasi masyarakat Pak. Betul. Jangan sampai masyarakat dibohong-bohongi. Ya kan, banyak kan orang bilang, oh saya 9 naga, usaha saya sendiri, bapak saya bangkrut ngasih duit. Kalau saya dengar cerita bapak nih Pak, seolah-olah kan si Sinarmas ini bisa kaya nih, si Indra, si Mokhtar, itu kan atas supaya dia. Kenapa atas supaya dia? Bapaknya ngasih perusahaan yang bangkrut Pak. Namanya bangkrut kan kagak ada duit Pak. Kalau lu ada duit kan berarti lu bisa bayar utang. Kalau bangkrut kan nggak bisa bayar utang toh. Betul. Berarti perusahaannya nggak bisa bayar utang, nggak ada duit. Terus ngasih modal juga cuma 1M Pak. Itu 1M bukan konglomerat Pak. Lu iya dong, kalau semua anaknya 28 coba dikasih 1M Pak. Mohon maaf Pak, Alvin Lim lebih kaya dari Eka Cipta Pak. Mohon maaf. Saya nggak percaya uang dia segitu gitu loh. Kemana sih saya Pak ya? Ya itu dia. Jadi saya cuma mau lihat ya di balik kata-kata seorang pejabat atau seorang pengusaha itu bener atau enggak sih? Kita sebenarnya kan bukan masalahin duitnya ya Pak ya. Kadang-kadang Bapak misalnya dapat warisan dari ayah berapapun kita syukuri selama itu adil kan Pak. Kalau memang ayah Bapak punya uangnya segitu, pasti Bapak juga ya oke-oke aja memang ayah saya gitu kan. Tapi kalau uangnya ternyata 1.000 triliun ngakunya cuma 28 miliar, pasti Bapak tersinggung. Merasa ditipu kan di situ kan Pak. Nah kita cuma pengen sebagai masyarakat mau tahu yang mereka ngomongin ini kadang-kadang bener atau enggak sih gitu. Bener nggak sih ayah Bapak itu cuma punya 28M, perusahaannya bangkrut. Terus kalau perusahaannya bangkrut, dianya ini dapat duit dari mana ini? Saya bingung Pak. Si Indra, si Frankie, saya melihat logikanya ya Pak ya. Perusahaan yang gede begitu, dia punya perusahaan keuangan, smart corporation, dia punya perusahaan investasi, dia punya perusahaan properti. Terus dalam posisi bangkrut nih semua. Sahamnya punya anak-anaknya. Pertanyaan saya, anaknya itu gedeinnya pakai uang siapa Pak? Bapak pernah melihat mereka dapat uang dari orang lain atau dari mana Pak? Nggak pernah tahu Pak. Setahu saya itu semua dari orang tua. Orang tua. Mereka juga terima hanya meneruskan aja. Apakah mungkin dari ayah dan ibu mereka, maksudnya ayah mereka ini dapat uang dari istri pertama ini atau tidak, Pak. Istri pertama ini memang dinafkahi oleh ayah Pak? Enggak, mereka itu dinafkahi oleh saya. Semua ayah saya waktu itu sebutnya one man show Pak. One man show ya? Karena kan ada orang-orang kaya, contoh Datuk Sri Tahir, itu dulunya kan nggak begitu kaya. Dia nikah sama anaknya yang punya lipo, ya kan. Terus karena berusaha di situ, karena dukungan istri inilah dia bisa maju Pak. Nah maksud saya, apakah dari keluarga istri pertama Bapak ini yang lebih pegang duit, yang lebih kaya, dan dia yang company atau modali dari Pak Eka Cipta? Dari orang susah Pak. Dari orang susah ya Pak ya? Bapak saya sudah jadi pedagang, terus menikah, dijodohkan kepada ibunya mereka ini. Oke. Ya. Jadi itu tadi yang Pak Alvin bilang soal bagaimana mereka dapat uang, ya kita tahu sendiri Pak. Mungkin saya sedikit yang baru ini Pak, saya bisa sampaikan. Bapak nggak heran tuh Pak, kenapa BSD sama Pantai Indah Kapuk jadi proyek strategis nasional Pak, atau PSN Pak? Nah itu dia Pak. Ya. Dan kalau PSN itu saya dengar-dengar infrastrukturnya disubsidi sama pemerintah Pak. Iya. Karena kan dia bilang strategi nasional. Iya. Saya sih melihat Pak, mereka kan nggak kekurangan uang Pak, untuk membangun infrastruktur maupun pengembangan usaha ya Pak ya. Dan saya lihat lagi banyak proyek nasional itu yang masih membutuhkan uluran tangan pemerintah kan Pak, dibandingkan dua grup ini Pak. Ya itu yang tadi mungkin biar publik aja yang menilai ya Pak ya. Yang Bapak tadi bilang ya kalau nggak ada kedekatan ya bagaimana, ya itu nanti biar publik yang menjawab Bapak ya. Karena Rans Entertainment juga kan kemarin sama Pak. Rans Entertainment itu si Raffi Ahmad bekerja sama dengan salah satu anak presiden juga Pak di situ Pak.
Saya kebetulan tahu di situ, dan kalau Bapak lihat, Raffi bukan hanya membeli Pak rumah di BSD, tapi dia juga bangun ada yang namanya Rans yang ke food court itu Pak, rame itu sekarang Pak. Ya, betul Pak. Food court di BSD juga di situ. Jadi ini kita masyarakat juga bisa melihat ya bagaimana bekerja samanya, dan yang membuat saya intrik di sini Pak ya. Ini kemarin ini sempat ada selentingan dari sebuah organisasi masyarakat anti korupsi ya, menyebutkan bahwa Raffi Ahmad ini menjadi ya alat pencucian uang Pak. Nah, saya cuma melihat kalau dia kita nggak menuduh dia mencuci uang ya, tapi kalau memang dia mau mencuci uang, pasti dia cuci uang orang-orang terdekat yang dia kenal, yang dimana dia bekerja sama gitu loh. Nah, perusahaan tidak akan bisa bertumbuh sangat cepat tambah pesat kalau dia nggak cuci uang Pak. Banyak di Amerika tuh dia pakai tempat perjudian di situ ya. Bahkan kalau di Indonesia ini diduga artis Pak. Jadi ada artis yang kita lihat jarang kerja, jarang ngonten, jarang show, tiba-tiba punya aset ratusan miliar di situ. Tiba-tiba beli mobil puluhan miliar. Seperti Sandra Dewi Pak ya? Iya. Tentu orang-orang bingung loh Pak. Sandra Dewi bisa punya jet gitu kan. Ternyata suaminya korup di sini kan. Jadi kita juga melihat ya kadang-kadang kolusi antara pengusaha dan pejabat itu tidak selalu baik ya Pak ya. Maksudnya tidak selalu baik. Kadang ada baiknya, tapi kadang disitulah mereka pejabat dapat uang korup, dia bisa minta tolong ke pengusaha untuk bantu cuci. Dan terutama sekarang ini alat cuci ini kalau saya lihat Pak adalah di perumahan. Bapak tahu perumahan ini sekarang orang kalau beli rumah nggak dikasih AJB dulu Pak, tapi dikasih PPJB. Ketika dikasih PPJB, dia tuh tidak show di BPN. Nggak kelihatan Pak, dia beli uang 40 miliar, jadi cashnya 40 miliar dia bisa dikasih ke developer Pak. Dapatnya dari PPJB, dia simpan itu PPJB. Itu bukti dia kepemilikan uang. Kalau dia taruh di bank, kelihatan uang dia di situ. Ya, jadi saya lihat banyak pejabat-pejabat itu beli Pak, terutama jenderal-jenderal polisi. Nah, ini saya lihat banyak diumpetin nama BSD. Menurut Bapak ini Bapak ada mendengar nggak Pak tentang hal-hal seperti itu Pak? Ya, kalau masalah PPJB di BSD mungkin saya belum ada datanya Pak. Mungkin saya bisa bantu-bantu investigasi nanti juga. Ya, tapi yang udah pasti Bapak bilang tadi tindak pidana pencucian uang itu sudah saudara-saudara saya lakukan, saya rasa ya Pak ya. Saya duga Pak ya, saya bukan menuduh ya. Dari sejak lama Pak, sejak ada cangkang-cangkang ini kita sudah tahu kan. Ya, tujuan utama cangkang ini mungkin tadi lupa kita bahas Pak ya. Kalau perusahaan cangkang ini masuk ke Indonesia kan otomatis sebagai PMA Pak, karena sudah negara asing kan. Betul. Nah kalau PMA sebagai pemegang saham perusahaan yang mencari uang di Indonesia, ya berusaha di Indonesia, perusahaan itu pada saat akhir tahun pastikan membayar pajak atas keuntungan Pak. Betul. Ya Pak. Nah, itu sudah dibayar ke pemerintah apa adanya, Pak. Sudah clean. Nah, sekarang tinggal pembagian dividen kan, Pak. Nah, dividen ini otomatis kan diberikan kepada para pemegang saham, Pak. Nah, pemegang saham ini ada publik, kan perusahaan mereka publik, Pak ya. Sebagian publik, 50% kurang lebih. Nah, sebagian lagi milik adalah perusahaan cangkang yang di luar negeri, Pak. Betul. Jadi kalau ini perusahaan cangkang luar negeri, pemerintah nggak dapat pajak atas dividen, Pak. PPh atas dividen. 100% itu boleh ditransfer Pak ke luar negeri Pak. Nanti di luar negeri itu mereka bagi-bagi Pak. Betul. Nah ini kan yang kita nggak tahu Pak ya. Barangkali aja sudah diputihkan lewat sunset policy atau apa. Saya nggak tahu Pak. Tapi yang udah pasti ini praktek ini saya yakin dijalankan Pak. Karena buat apa bikin cangkang Pak? Bapak tadi bilang kan di sini aja seperti contohnya Smart Corporation ya. Sebagai perusahaan induk di sini, holding di sini, ya di sini aja. Kalau gitu memang dia bayar sesuai ya, ngapain di? Ini langsung ada lapisan-lapisan lagi sebagai Smart Corporation, Golden Agri Resources, terus Flambeau International, itu kan ada lapisan lagi, Pak. Ya itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Pak Alvin. Oke, terima kasih nih Pak Freddy nih ya. Pada masyarakat ya dan pemerintah saat ini, pemerintah ini makin lama makin sulit ya. Harga minyak naik, harga emas naik, dolar naik, ya kan.
Sri Mulyani juga sampai PPN dinaikin. Sekarang ada tabungan 3% lagi tapera itu kan, mau diinin bebanin ke masyarakat. Ya di mana padahal 3% orang terkaya di Indonesia di situ ya sangat membayar pajak secara minimal. Jadi saya kasih tantangan nih ke masyarakat, ke pemerintah nih. Kalian daripada pusing-pusing nggak bisa memenuhi ya, Sri Mulyani tidak bisa memenuhi kuota pajak kalian, ya kan? Masukin saya sebagai staf ahli di sana, beri saya kewenangan penindakan, ya kan? Saya periksa perusahaan-perusahaan seperti Sinarmas di situ. Saya yakin nanti ya surplus dan hutang Indonesia terbayar di situ. Kalau memang berani, ya kan? Karena saya orangnya selon Pak, saya berani Pak di situ kan. Ya buktikan gitu loh, buktikan omongan saya ini kalau sampai Pak Freddy ini kan punya data bahwa dia buat cangkang company. Saya yakin sekali kalau orang atau perusahaan buat cangkang company tidak mungkin kalau tidak mau melakukan tax evasif, atau tidak mungkin kalau dia tidak mau mengakali itu pajak ya, walaupun nanti dia pakai pemutihan atau apa tetek bengek ya kan. Tapi coba berikan saya kewenangan, ya toh kita buktikan, beri saya kan pembuktian di situ. Ya, biar saya periksa pajak-pajak dari Sinarmas, karena saya orang keuangan, saya orang bank, saya tahu tentang keuangan, saya tahu tentang akuntansi, ya kan. Dan saya yakin masyarakat Indonesia pasti terbantu di situ. Karena begini teman-teman ya, kita mau mencerdaskan ya. Dan Pak Freddy kesini sebenarnya bukan bertujuan untuk menyerang Sinarmas, tidak teman-teman. Tapi beliau ini seseorang yang sedang dijolimi ya Pak ya. Jadi ayah beliau ini punya uang dibilang miskin lah. Kenapa dibilang miskin? Dibilang bangkrut lah. Saya juga kalau orang tua saya dijelek-jelekin tentu saja saya juga tersinggung sih Pak di situ. Dan kita melihat bagaimana kok orang yang jelek-jelekin ini menikmati kekayaan segini ya kan, dan juga mencelakakan masyarakat lain. Nah ini yang kita nggak mau sebenarnya, ya kan? Sebenarnya dia hidup kalau dia bagi dengan adil pun, saya yakin hidupnya masih kaya Pak. Dividennya aja ya, Pak, udah ya? di atas 10 triliun Pak per tahun Pak, dari seluruh anak usaha di sini. Menurut Bapak kalau dia bagi dengan 28 anak itu dengan adil Pak, masih kaya nggak dia Pak? Masih hidup nyaman nggak itu? Atau memang jadi miskin dia Pak kalau dia bagi sesuai dengan adil Pak? Harta ayah Bapak. Mungkin hanya buat mereka tuh kalau kita dalam bahasa Inggris sebutnya peanuts Pak. Peanuts ya? Iya. Ya. Karena kita nggak tahu juga berapa banyak yang masih ada di luar negeri hartanya mereka Pak. Saya nggak tahu Pak. Tapi kadang begitu Pak, orang kaya itu nggak ada puasnya Pak. Yeah. Mereka tuh faktor greed Pak. Punya uang 1 triliun mau 2, punya 2 triliun mau 10, punya 10 triliun mau 100, punya 100 triliun mau 200. Nggak ada habisnya Pak di situ ya. Jadi teman-teman masyarakat dan juga kepada Bapak Presiden yang terhormat ya kan, kami memang menyimpan data-data ya, terutama saya punya data di mana saya tahu lah di situ ada perusahaan yang mereka pada join bareng di situ ya, dan itu sesuatu hal yang normal. Tetapi ya praktek-praktek membuat cangkang company untuk menghindari pajak, saya rasa inilah sesuatu yang tidak adil, karena masyarakat golongan menengah ke bawah tuh yang apalagi nggak bisa keluar negeri, boro-boro nggak bakal bisa buat cangkang company dia Pak. Ya dia bayar 30%, 20% pajak di situ. Sedangkan orang yang super kaya, mungkin kalau dihitung belum tentu dia bayar pajak 1% di situ ya. Jadi disinilah saya merasa keadilan itu harus ditegakkan. Dan pemerintah itu kalau memang mau serius ya kan, jangan menarget masyarakat. Tapi targetlah itu yang 3% orang terkaya di Indonesia. List-listnya ada kok. Bukan cuma Sinarmas. Listnya ada, saya ada listnya. Kalau kalian mau, ayo pointed saya di situ, nanti 9 naga saya yang audit semua di situ. Ya kan, kalau kalian nggak berani, biar saya audit Pak. Ya kan? Saya dukung Pak. Iya toh. Saya dukung Pak. Data-data kita berikan, kita biar supaya terjadi keadilan di situ ya teman-teman. Oke Pak, kira-kira ada saran atau ada kata-kata penutup yang Bapak mau berikan kepada masyarakat atau kepada pemerintah mungkin atas apa yang terjadi sama Bapak? Ya, mungkin satu hal yang sebelum saya tutup ini juga saya ingin melihat Saudara Gandhi Sulistianto ini
mempertanggungjawabkan. Minimal dia harus meminta maaf dulu kepada publik, kepada keluarga Eka Cipta Wijaya, bahwa yang memfitnah ayah saya tidak memiliki saham-saham. Bahwa kalau ini sudah dibuktikan, ini sudah pidana buat dia, Pak. Iya. Itu, Pak. Hanya itu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Makasih Pak Freddy. Jadi ini ya teman-teman ya, kita harus kagumi loh orang seperti Pak Freddy loh. Karena nggak banyak orang seperti Pak Freddy ini yang berani speak up. Dari 23 anak lainnya, saudara tiri lainnya, hanya Pak Freddy yang berani speak up. Sama kayak di Indonesia, hanya Alvin Lim yang berani speak up ketidakadilan ya. Kalau memang beliau tidak adil, dapatnya cuma seperti itu, apalagi ayahnya dikata-katain, ini hanya dia yang berani speak up. Yang lain, anak-anak yang lain bahkan yang menerima hartanya, tahu bapaknya dikata-katain, diem aja Pak. Itu kan lucu Pak. Ya saya melihat di sini sungguh kadang-kadang gimana ya. Ya saya waktu di dalam penjara aja saya lihat anak saya belain saya bangga. Ya kan saya yakin orang tua Bapak, Pak Eka Cipta di surga kalau ngelihat, loh kok nama gue dijelek-jelekin nih, anak gue pada diem nih. Ya kan bisa kecewa Pak di situ Pak. Ya tapi saya dukung Pak perjuangan Bapak. Terima ya kan. Saya harap Bapak jangan berhenti berbicara Pak. Terus speak up sampai Bapak mendapatkan keadilan Pak. Di situ. Karena kalau Bapak nggak terus berbicara Pak, mereka berpikir mereka menang. Hajar terus Pak di situ. Jadi biarpun mereka megang uang, mereka nggak tenang hatinya. Itu. Baik Pak, terima kasih atas sarannya Pak. Oke, makasih Pak. Terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum.